Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Hari pertama, magang. Aku titip Clara dulu ya, Fris. Aku ingin ikut bermain bersama mereka. Ujar Dinda kemudian melesat ke lapangan. Akhirnya mereka membentuk dua tim, Ardhiko dan Vano yang sebelumnya menjadi rival, kini sudah tergabung dalam satu tim. Sedangkan Rehan dan Dinda berada dalam tim yang sama. Gelak tawa tampak menghiasi permainan kali ini. Pelanggaran terus saja terjadi dan dilakukan oleh Dinda. Mulai dari memegang bola, bermain curang untuk mendapatkan bola dan lain-lain. Mereka berlarian dan tertawa layaknya anak kecil. Begitu pula dengan Rini, Redo, dan Friska. Mereka tak kalah semangat dan terus tertawa melihat kekonyolan yang terjadi di tengah lapangan. Keluargamu sangat menyenangkan, Mas. Apakah nanti aku mampu meninggalkan kenyamanan seperti ini? Tiba-tiba Friska membati dengan sedikit perasaan sedih di hatinya, mengingat kehangatan ini tidak dapat ia nikmati dalam waktu yang panjang. Tidak apa-apa, setidaknya aku pernah berada di tengah mereka. Yang terpenting, sekarang aku ada di sini bersama mereka. Batin Friska menyemangati dirinya sendiri. Clara yang berada di gendongannya pun seolah sedang menghibur dirinya. Bayi itu terlihat tertawa dan menyentuh wajah Friska dengan jemari mungilnya. Friska gemas sendiri melihatnya. Dia kemudian menciumi wajah Clara dengan bertubi-tubi, mengundang gelak tawa bayi tersebut. Rini dan Reno sangat bahagia melihat kebersamaan anak-anak dan cucu mereka. Senyum lebar tak henti-hentinya menghiasi wajah kedua sejoli tersebut. Hari Senin telah tiba. Kehangatan dan kebahagiaan di kediaman keluarga Fabian harus berakhir karena seluruh anggota keluarga memiliki kesibukan masing-masing di awal pekan ini. Keluarga kecil Ardhiko sudah kembali ke apartemen sejak semalam. Begitu juga dengan keluarga kecil Dinda dan Rehan. Mereka sudah kembali ke Bandung pagi ini. Rini dan Reno kembali merasakan hari-hari mereka yang hanya berdua saja. Namun mereka sudah membuat rencana akan berkumpul lagi di weekend selanjutnya. Pagi ini di apartemen mewah milik Diko, terlihat Friska yang sudah berkutat dengan alat masak. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 5 pagi. Dia begitu bersemangat karena hari ini adalah hari pertamanya magang di perusahaan Fabian Corp. Dia bahkan susah untuk tidur semalam karena tidak sabar ingin pagi segera datang. Pagi ini dia memasak sop ayam dan goreng tempe untuk sarapan sekaligus untuk bekal Vano. Dia juga membakar 2 lembar roti dengan selai coklat untuk snack sang anak. Setelah selesai memasak, dia langsung mencuci semua peralatan dapur yang tadi dipakainya. Semua hidangan kini sudah tertata rapi di meja makan. Friska langsung bergegas kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap. Setelah mandi, dia memakai pakaian ala kantoran yang sudah dia siapkan dari jauh hari. Rok span selutut berwarna hitam yang dipadukan dengan kemeja longgar warna krem. Rambut panjangnya dikuncir dengan rapi, dengan menyisakan sedikit bagian poni yang agak panjang menjuntai di dekat telinga. Setelah mematut dirinya di depan cermin, dia pun tersenyum melihat gadis cantik di pantulan cermin tersebut. Sempurna, ujar Friska pelan sambil sedikit memutar tubuhnya. Tak ingin berlama-lama, Friska pun langsung menyambar tasnya dan keluar dari kamar untuk menemui anaknya, yang sejak semalam belum dia temui, karena Vano tidur di kamar Diko. Saat tiba di meja makan, Friska sudah mendapati 2 lelaki beda generasi itu di sana. Kini keduanya tengah beratap ke arahnya. Selamat pagi sayang, sapa Friska yang tentu saja ditujukan kepada Vano. Namun dia merasa sedikit canggung dengan tatapan dari pria dewasa di depannya. Pagi, Ma. Mama terlihat tambah cantik, puji Vano bangga. Vano bisa aja, balas Friska tersipu. Friska lalu menuju pantry untuk membuat kopi untuk Ardhiko dan susu untuk Vano dan dirinya sendiri. Setelah itu dia mengambilkan nasi ke piring Vano lalu menyendokkan lauk ke atasnya. Namun dia tidak berniat untuk melakukan hal yang sama kepada sang suami. Makanlah duluan, Mama akan menyiapkan bekal Vano terlebih dahulu. Oke, Ma.
Ini roti bakarnya Mama taruh di sini ya, nanti jangan lupa dimakan, oke? Siap Ma, seru Vano tersenyum. Silakan makan duluan, Mas, ujar Friska menyadari tatapan itu belum juga terputus dari sosok pria tampan dengan jas dongker tersebut. Pria itu membalas dengan deheman. Kamu akan mulai magang hari ini? Tanya Digo saat Friska sedang menyendokkan makanan ke piringnya. Iya. Berangkat dengan siapa? Dengan temanku. Kalian magang di tempat yang sama? Iya, Mas. Ardigo hanya mengangguk pelan. Setelah selesai sarapan, dia pun berangkat bersama Vano. Mama tidak ikut mengantar Vano, tanya bocah itu saat akan berangkat. Friska berjongkok mensejajarkan tinggi badannya dengan Vano. Maaf ya sayang, hari ini Mama tidak bisa mengantar Vano karena ini adalah hari pertama Mama magang. Jadi Mama akan berangkat dengan teman-teman Mama. Mama janji besok akan ikut mengantar Vano. Kenapa tidak berangkat dengan Papa saja, Ma? Tempat kerja Mama dan Papa kan berbeda sayang, ujar Friska lembut. Namun ada seseorang yang sedang menahan tawa mendengar ucapannya tersebut. Baiklah, Vano berangkat dulu ya, Ma. Hati ya sayang. Mama sama Papa menyayangi Vano, ciuman lembut Friska daratkan di puncak kepala sang anak. Mama juga nanti hati-hati ya. Dah, kami berangkat dulu. Sampai bertemu lagi, ucap Ardigo ambigu namun tidak terlalu dihiraukan Friska. Dah hati-hati Mas, Vano. Setelah kedua lelaki itu menghilang dari pandangannya, Friska pun kembali masuk ke dalam untuk mengambil tasnya dan menghubungi Tasya. Karena pagi ini dia akan berangkat dengan Tasya dan Naura dengan menggunakan mobil Naura. Kalian di mana, Tasya? Kita sudah berada di dekat apartemenmu. Akan tiba dalam 5 menit, tunggu saja di bawah. Baiklah. Setelah menunggu beberapa menit, sebuah mobil berwarna putih berhenti di hadapannya dan tampaklah 2 orang temannya dari dalam mobil. Friska langsung bergegas memasuki mobil itu. Kini mobil milik Naura sudah parkir di parkiran khusus karyawan. Mereka turun dan berjalan bersama memasuki gedung kokoh tersebut. Setelah memperkenalkan diri kepada resepsionis, mereka lalu diantar ke ruangan salah satu manajer di kantor ini untuk diberikan briefing dan juga arahan selama melaksanakan kegiatan magang. Ternyata di ruangan tersebut sudah ada 3 orang mahasiswa magang yang juga berasal dari kampus yang sama dengan Friska, Naura, dan Tasya. Ketiga orang tersebut adalah golongan mahasiswa yang paling pintar dan populer di kampus, karena selain pintar mereka juga memiliki wajah yang mendukung serta latar belakang keluarga yang mumpuni. Jadi tak heran bila mereka bisa diterima di sini. Hai, apakah kalian juga mahasiswa dari kampus Gemilang? Tanya Friska ramah kepada ketiga pria tampan itu. Mungkin di sini hanya dia yang tidak mengenal mereka, sedangkan Naura dan Tasya sedikit banyaknya mereka mengenal para pria itu dengan segudang prestasi dan ketenarannya di kampus. Namun mereka memilih untuk diam. Kompak mereka mengangguk pelan. Iya, apakah kita satu kampus? Tanya salah satu pria tersebut yang duduk di tengah, di antara 2 pria lainnya. Iya, kami juga dari Universitas Gemilang, balas Friska lagi.
Mereka pun saling berkenalan karena mengingat masih satu alma mater. Fris, sekarang jelaskan kenapa kamu bisa tinggal di apartemen itu. Setauku itu apartemen elit dan tidak sembarang orang bisa tinggal di sana, tanya Naura saat mereka sudah duduk bersama. Friska tampak gugup dan tidak langsung menjawab. Hal itu membuat Naura semakin bertanya-tanya dan penasaran. Karena setaunya selama ini Friska tinggal di apartemen biasa, namun betapa terkejutnya dia ketika mendapati sahabatnya itu keluar dari lobi apartemen elit tersebut. Ada apa, Fris? Apa ada sesuatu yang aku tidak tahu? Tadi saat aku tanya Tasya, dia juga tidak mau menjawabnya dan menyuruhku menanyakan langsung kepadamu. Sebenarnya aku sudah menikah now. What? Mata Naura membulat, bahkan teriakannya membuat ketiga pria di ruangan itu menatap ke arah mereka. Iya, begitulah now. Kamu menikah dengan siapa, kapan, dan kenapa aku tidak tahu? Karena sudah kepalang basah, akhirnya Friska pun menceritakan yang sebenarnya kepada Naura. Tasya yang sudah tahu pun tetap mendengarkan penjelasan Friska. Astaga, Friska itu anugerah atau musibah ya? Apa dia tampan? Masih lebih tampan Kak Rifan. Kak Rifan orang yang baik dan juga lembut, balas Friska. Apa dia memperlakukanmu dengan baik? Dia kasar kepadamu? Naura semakin penasaran tentang kehidupan sahabatnya ini. Sejauh ini cukup baik. Yah, aku tidak berharap lebih padanya. Wah, aku masih tidak percaya sahabatku sudah menikah dengan orang kaya pula. Hei, jangan begitu. Tidak ada yang berubah dariku. Naura dan Tasya hanya terkekeh mendengar ucapan Friska. Oh iya, aku masih bingung kenapa kita bisa langsung diterima di sini. Ya, bukankah kita mendengar gosip bahwa sangat sulit untuk bisa diterima magang di sini? Buktinya mereka. Aku tidak heran mereka diterima. Karena memang hanya orang seperti mereka yang biasanya diterima di sini, bisik Naura kepada Friska dan Tasya. Aku juga heran now. Tapi ya sudahlah, tidak usah ambil pusing. Itu namanya rezeki kita, balas Tasya sambil cekikikan. Setuju, timpal Friska. Benar juga. Yang penting saat ini kita ada di sini, ujar Naura ikut tertawa pelan bersama kedua sahabatnya. Beberapa menit kemudian datanglah seorang lelaki berusia 30-an dengan memakai jas hitam. Mereka pun diberikan arahan dan aturan yang berlaku di kantor ini. Setelah itu mereka diantarkan menuju ruangan khusus karyawan. Tentu saja ruangan yang sangat mewah dan juga bersih. Mereka duduk di tempat masing-masing. Tak heran banyak orang yang ingin magang di sini, karena pelayanan dan fasilitas Fabians Corp memang tak perlu diragukan. Semoga kalian bisa betah di sini dan bisa bekerja dengan baik, karena jika kinerja kalian bagus selama magang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa kalian akan direkrut kembali oleh kantor ini. Ujar Pak Riceki yang tadi memberikan arahan kepada karyawan magang. Baik Pak, balas mereka kompak. Baiklah, selamat bekerja. Saya permisi dulu. Terima kasih Pak, ucap mereka lagi. Wah, vibes kantorannya sangat terasa ya, Sya, bisik Friska kepada Tasya yang berada di sebelah mejanya. Tentu saja, kan ini memang kantor Fris. Tasya hanya memutar bola matanya malas mendengar perkataan konyol Friska. Hehe, aku ingin suatu hari nanti menjadi karyawan tetap di sini. Aku juga. Sebaiknya sekarang kita mulai bekerja.
Karena aku tidak ingin mendapat masalah di hari pertama ini, ujar Tasya yang diangguki oleh Friska. Hari ini seperti biasa, keadaan Fabian's Corp sangat sibuk dengan karyawan yang bekerja di ruangan dan meja masing-masing. Ada juga yang terlihat berlalu lalang membawa map berisi berkas penting perusahaan untuk diantarkan ke para atasan dan petinggi perusahaan. Para anak magang juga tak luput dari kesibukan masing-masing. Mereka berusaha mengimbangi kemampuan kerja para karyawan dan staf Fabian's Corp. Terdapat 6 divisi utama di kantor ini, yaitu divisi pemasaran, divisi produksi, divisi HRD, divisi keuangan, divisi pembelanjaan, dan divisi umum. Mereka bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan oleh divisi manapun yang membutuhkan pertolongan. Namun ada juga pegawai yang menyuruh anak magang untuk hal-hal lain seperti membuatkan kopi dan teh, seperti anak magang pada umumnya. Jam sudah menunjukkan pukul 11.30 yang menandakan waktu istirahat jam makan siang akan segera tiba. Friska berjalan menuju toilet untuk menuntaskan panggilan alamnya. Saat kembali dari toilet, dia berjalan menyusuri lorong yang terhubung langsung dengan ruang kerjanya. Saat berpapasan dengan seorang pria tinggi dengan paras tampan, dia sedikit terkejut ketika pria tersebut menunduk hormat kepadanya. Sang pria pun awalnya tersentak ketika melihat Friska di kantor ini, namun kemudian dia menunduk hormat seperti yang biasa dilakukannya kepada pemilik kantor ini. Friska pun membalas tak kalah hormat dengan ikut membungkukkan tubuhnya. Wah, sopan dan ramah sekali para karyawan di sini. Padahal sepertinya dia orang penting, ujar Friska tidak habis pikir dan hampir saja bertepuk tangan saking takjubnya. Dia semakin jatuh cinta dengan Fabian's Corp. Friska bahkan masih memperhatikan kepergian lelaki tampan itu hingga ia pun ikut membalikkan tubuhnya. Tak lama kemudian panggilan seorang office boy menyadarkan Friska dan membuatnya kembali membalikkan tubuh untuk menatap seseorang yang baru saja memanggilnya. "Mbak." Iya," balas Friska terperanjat. "Mbak anak magang di sini?" tanya lelaki itu. Friska sedikit mengernyit melihat ekspresinya. "Iya mas. Ada yang bisa saya bantu?" "Aduh begini mbak, saya sedang ditugaskan untuk mengantarkan kopi ini ke ruangan CEO. Tapi saya sudah tidak tahan ingin ke toilet, perut saya sangat mulas. Bisakah mbak menolong saya untuk mengantarkannya ke sana? Saya minta tolong mbak. Saya takut kena marah kalau kelamaan mengantarnya. Untuk memanggil teman yang lain pun akan memakan waktu," melas pria tersebut. Mengetahui Friska adalah anak magang di sini membuatnya sedikit lega untuk meminta tolong kepada gadis itu. Melihat itu pun Friska menjadi tidak tega untuk menolak meskipun dia sedikit takut untuk memasuki ruangan tersebut. Itu artinya dia akan bertemu langsung dengan orang nomor 1 di kantor ini. Tak ingin berlama-lama menyiksa sang office boy. Friska pun langsung menyetujuinya dan nampan berisi kopi itu pun sudah berpindah ke tangannya. "Ruangannya di mana, Mas?" "Mbak naik lift itu sampai ke lantai 20. Nanti Mbak bisa tanya karyawan di sana." "Baiklah. Terima kasih banyak mbak." Pria itu pun sangat bersyukur bertemu dengan Friska saat ini. Lalu dengan cepat berlari menuju toilet untuk menuntaskan hajatnya. Bersambung.